Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Trio Pramana dari kelas 2C ingin mempresentasikan hasil proyek implementasi dan analisis algoritma yaitu selection sort, mata kuliah struktur data dan algoritma. Sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yaitu satu ada Andi Gustinandar, dua Muhammad Trio Pramana, tiga Kevin Christensen Immanuel, empat Muhammad Jaki, lima Nur Fajrul Hidayat. Oke, lanjut. Masuk ke bagian satu, konsep dasar dan cara kerja algoritma. Konsep dasar selection sort didefinisikan sebagai algoritma pengurutan berbasis perbandingan atau comparison based sorting yang membagi struktur data seperti array menjadi dua subbagian imajiner. Satu, subbagian yang sudah terurut atau sort berada di bagian awal atau kiri list. Dua, subbagian yang belum terurut atau unsort menempati sisa list di sebelah kanan. Algoritma ini bekerja dengan cara mencari secara berulang atau iteratif elemen dengan nilai terkecil atau terbesar, tergantung urutan yang diinginkan dari sebagian yang belum terurut. Kemudian menukarnya menjadi swap dengan elemen paling depan dari sebagian tersebut. Proses ini perlahan-lahan memindahkan batas antara bagian yang terurut dan belum terurut satu langkah ke kanan hingga seluruh data selesai diurutkan. Lanjut ke langkah-langkahnya adalah satu, tentukan posisi awalnya dulu. Komputer mulai dari indeks paling pertama atau paling kiri dari area belum terurut. Ia mengasumsikan angka di posisi ini adalah nilai terkecil sementara. Dua, yaitu scanning. Komputer melihat sisa angka di sebelah kanannya satu per satu. Tujuannya hanya satu, mencari apakah ada angka yang nilainya lebih kecil dari nilai terkecil sementara. Tiga, pembaruan nilai terkecil. Jika saat memindai komputer menemukan angka yang lebih kecil, ia akan mencatat posisi sebagai indeks angka tersebut sebagai nilai terkecil yang baru. 4. Pertukaran yaitu swapping. Setelah selesai memindai sampai ke ujung kanan, komputer pasti sudah menemukan angka yang benar-benar paling kecil. Ia lalu menukar angka paling kecil tersebut dengan angka yang ada di posisi awal tadi. 5. Pergeseran batas. Angka yang baru saja ditukar sekarang resmi masuk ke area terurut. Batas area terurut bergeser satu langkah ke kanan. 6. Ulangin. Komputer pindah ke posisi berikutnya dan mengulangi proses dari langkah 1 hingga tersisa hanya satu angka, yang otomatis adalah angka terbesar. Bagian 2, cara kerja program. Baris 1 memiliki fungsi input time. Ini memanggil modul bawaan yang bernama time. Modul ini nantinya akan kita gunakan sebagai stopwatch untuk menghitung berapa detik waktu yang dibutuhkan oleh algoritma dalam mengurutan data. Baris 4 sampai 5 membuat fungsi bernama selection sort yang menerima satu inputan, yaitu HRR, sebuah list atau daftar angka yang masih acak. Baris ke-7 sampai 8 mengukur panjang array n sama dengan len atau HRR digunakan untuk mengetahui total jumlah data di dalam list tersebut. Baris ke-11 sampai 13 itu looping utama atau luar. Perulangan ini akan berjalan dari awal hingga akhir data. Variabel i bertindak sebagai penanda batas antara data yang sudah terurut atau sebelah kiri dan belum terurut sebelah kanan. Baris ke-11 sampai 13 asumsi nilai terkecil. Pada setiap perulangan, program berasumsi bahwa angka pada posisi ini adalah nilai yang paling kecil, sehingga indeksnya disimpan di dalamnya.
index. Baris 16 sampai 18 proses filter atau swap. Setelah load, dalam selesai menyapu sisa data dan menemukan elemen paling kecil yang sebenarnya elemen tersebut ditukar posisinya dengan elemen di posisi I. Posisi paling depan tersisa data yang belum terurut. Selesai. Setelah seluruh proses perulangan selesai, fungsi akan mengembalikan air yang kini sudah tersusun rapi dari kecil ke terbesar. Baris ke-22 sampai 24 membuka file. Fungsi ini menerima nama file txt, misalnya 5000 txt. Perintah read open membuka file tersebut dalam mode read atau baca. Memproses teks, read membaca seluruh isi file. Strip membersihkan spasi kosong atau enter new line yang mungkin tidak sengaja di awal atau akhir file. Split memecah teks panjang tersebut setiap kali menemukan tanda koma dan mengubahnya menjadi sebuah list berisi angka-angka, namun masih dalam bentuk teks atau string. Contoh angka 1, 5, dan 3. Baris 27 konversi tipe data. Baris ini menggunakan teknik list comprehension, berkeliling ke setiap teks angka di dalam list tadi, X, mengubahnya menjadi bilangan bulat atau integer menggunakan int, lalu mengembalikannya agar siap dihitung secara matematis. Contoh 1, 5, dan 3. Penjelasan program utama. Baris 31 dan 36 daftar file. Variabel filenya menyimpan nama-nama dokumen teks yang berisi angka acak. Beban kerjanya sengaja dilipat gandakan 5.000, 10.000, hingga 40.000 angka untuk melihat seberapa berat komputer bekerja ketika datanya membesar. Baris 40 sampai 41 memulai skenario. Program mulai membuka satu persatu file yang ada di daftar filesnya. File pertama dibaca dan isi angkanya dimasukkan ke file variabel data. Baris 43 dan 44 mencetak info menampilkan teks di layar tentang nama file yang sedang dikerjakan dan jumlah datanya agar Anda tahu proses sedang berjalan. Baris 46 stopwatch mulai time, mencatat waktu persis dalam hitungan detik sebelum pengurutan dimulai dan disalin ke variabel start. Baris 48 memproses pengurutan, memanggil fungsi selection sort untuk mengurutkan data yang berjalan yang berjumlah ribuan tersebut. Ini adalah bagian yang paling memakan waktu. Baris ke-50 stopwatch berhenti. Begitu pengurutan selesai, waktu dipanggil lagi untuk mencatat waktu akhir dan disalin ke variabel lain. Baris ke-52 kalkulasi waktu. Program menghitung selisih antara waktu akhir dan awal atau end start. Hasil selisih ini adalah durasi eksekusi algoritma. 4F berfungsi untuk membatasi tampilan angka di belakang koma hanya menjadi 4 digit agar lebih rapi saat dicetak. Perulangan ini akan terus berlanjut hingga file 40.000 teks selesai diuji. Baik, di sini saya akan melanjutkan pematerian teman saya bagian 3, yaitu sumber data, format file, dan jumlah data. Dan di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sumber data, format file, dan jumlah data pengujian. Dan yang pertama, sumber data. Data uji berupa angka acak yang disimpan pada file txt. Dan yang kedua, format file. Format file yang digunakan adalah txt berisi angka yang dipisahkan tanda koma. Dan yang ketiga, jumlah data pengujian, yaitu 5.000 data, 10.000 data, 20.000 data, dan 40.000 data. Oke, kita lanjutkan ke bagian 4, perangkat pengujian. Di sini saya menggunakan laptop saya sendiri, yaitu Advanced Workmate, dan sistem operasinya itu Windows 11, prosesornya itu AMD Ryzen 5 3500U dengan RAM 8 GB, penyimpanan
SSD NVMe, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa pemrograman. Bagian kelima, hasil pengukuran waktu. Hasil pengukuran waktu itu sudah saya coba 3 kali dan bisa kita lihat jumlahnya itu ada 3 kali percobaan. Jumlah data yang pertama 5000 itu percobaannya 1,7749 detik. Kedua, percobaannya 1,4434 detik. Ketiga, 1,5117 detik. Dan rata-ratanya 1,5766 detik. Selanjutnya yang 10.000 6,099 detik. Yang pertama, yang kedua 6,059 detik yang keduanya, dan ketiganya itu 6,2165 detik, dan nilai rata-rata perhitungannya 6,12286 detik. 20.000 data, hasilnya itu 22,0033 detik yang pertama, yang kedua 22,1114 detik, yang ketiga 25,5180 detik, dengan rata-ratanya 23,2109 detik. 40.000 data itu terbaca 91,7908 detik. Percobaan pertama, percobaan keduanya 90,8865 detik. Percobaan ketiganya 947967 detik. Dengan nilai rata-rata perhitungannya 92,4913 detik. Itu tadi hasil pengukurannya, dan cukup lambat ya untuk membaca jumlah data sebanyak 40.000 data. Perkenalkan, nama saya Nurfajul Hidayat, saya dari kelompok 2, ingin menjelaskan bagian 6, performa algoritma dan kompleksitas. 1. Kompleksitas waktu. Sifat unik sekaligus kelemahan dari selection sort adalah ia tidak peduli dengan urutan awal data. Worst case terjadi jika data terurut terbalik. Kedua, average case terjadi jika data acak. Ketiga, best case terjadi bahkan jika data sudah terurut sempurna. Algoritma ini tetap akan memindai sisa array secara membabi buta karena ia tidak memiliki mekanisme untuk mendeteksi apakah data sudah terurut atau belum. Kedua, kompleksitas ruang. Performa memory selection sort sangat baik, yaitu O1 atau konstan. Alasannya, algoritma ini melakukan pengurutan secara in place langsung di dalam array asli. Algoritma ini tidak membuat array salinan, array list baru, atau menggunakan tumpukan stack rekursif. Ia hanya membutuhkan alokasi memori tambahan yang sangat kecil untuk beberapa variabel penyimpanan indeks sementara seperti variabel min, indeks, i, dan j. Ketiga, performa pertukaran. Ini adalah satu-satunya kelebihan microcopys dari selection sort dibandingkan algoritma ON2 dasar lainnya. Seperti bubble sort, selection sort melakukan maksimal satu kali pertukaran pada setiap iterasi loop utama. Kedua, total maksimal pertukaran adalah ON. Ketiga, sebaliknya, bubble sort bisa melakukan pertukaran hingga ON2 kali jika operasi menulis ke dalam memori write sangat lambat atau memakan biaya tinggi secara komputasi. Selection sort akan sedikit lebih hemat sumber daya tulis dibandingkan bubble sort.
Secara ringkas, algoritma ini efisien dari segi memori dan operasi penukaran data, tetapi sangat lambat dalam eksekusi waktunya, terutama saat berhadapan dengan array data berukuran besar. Satu, evaluasi performa berdasarkan pengujian. Stabilitas kenaikan waktu eksekusi berlangsung kurang stabil seiring bertambahnya jumlah data dari 5.000 hingga 40.000 data. Efisiensi tinggi. Algoritma kurang mampu mengurutkan 40.000 data acak dalam waktu rata-rata 92,4913 detik pada perangkat AMD Ryzen 5 3000U. Baik, yang terakhir itu adalah kesimpulan. 1. Sederhana secara logika, namun tertinggal secara performa secara konseptual. Ini adalah salah satu algoritma yang paling intuitif dan meniru cara kerja otak manusia saat mengurutkan barang secara manual. Namun, kompleksitas waktu ON2 yang dimilikinya membuat algoritma ini sangat tidak efisien dan terlalu lambat untuk menangani dataset berskala besar di dunia nyata. Ia selalu memindai semua data yang tersisa secara buta tanpa jalan pintas. Hasil pengujian nyata pada perangkat AMD Ryzen 5 menunjukkan performa yang sangat impresif di mana algoritma mampu mengurutkan 40.000 data acak dalam waktu rata-rata 13 detik. Oke, cukup sekian yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika di akhir saya ada belibet sedikit, mohon dimaafkan, mohon dimaklumin. Saya Nova Hidayat, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.